kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selalu semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik di rumah, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Ya, jadi meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi itu tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita beribadah, ya kakak mau mempersiapkan segala sesuatunya. Adik-adik di rumah boleh didampingi oleh mama dan papanya, ya pakai pakaian yang rapi dan jangan lupa Alkitabnya diambil. Untuk itu saya ajak adik-adik di rumah sekalian untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, aku anak raja, engkau anak raja. Kita angkat pujian ini sama-sama. Masih pagi ya. Adik-adik sekalian, ya siapa di sini yang mau jadi Laskar Kristus? Angkat tangannya. Iya, semua ya mau jadi Laskar Kristus. Ya adik-adik sekalian, kalau jadi Laskar Kristus itu tidak berarti ya harus ikut berperang ya, membawa kuda dan saling tembak menembak. Nah, sekarang kita tetap berdiri, kita memuji Tuhan. Saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus.
kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik sekalian, silakan duduk. Iya, adik-adik di rumah, kakak mau tanya dulu. Kira-kira Tuhan Yesus senang tidak kalau kita berbuat baik? Senang? Iya, tentu senang ya. Nah, saya memberikan kesempatan adik-adik di rumah untuk menjawab pertanyaan kakak ya. Jadi sebutkan 3 perbuatan yang disenangi oleh Tuhan. Pertama apa? Oke, kedua? Ketiga? Iya, oke. Itu adalah perbuatan yang disenangi oleh Tuhan. Coba kakak-kakak di sini, bisa tidak sebutkan 1 perbuatan yang disenangi oleh Tuhan? Kakak Vera mungkin bisa? Rajin berdoa dong tentunya. Oh iya, rajin berdoa adik-adik. Nah, sekarang coba sebutkan 3 perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Pertama, kedua, ketiga. Oke, itu dia perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, mungkin kakak di sini boleh contohkan 1 perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Kakak Nelda mungkin bisa jawab? Ya, tidak dengar-dengaran kepada kedua orang tua. Oke, tidak dengar-dengaran kepada kedua orang tua. Ya adik-adik di rumah, mungkin selama 1 minggu ini ada yang melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Ya seperti tadi dibilang kakak Nelda, ya tidak dengar-dengaran sama orang tua di rumah. Ya hari ini kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan, ya semua tangannya dilipat dengan penuh hati, kerendahan hati kita mengaku dosa kepada Tuhan. Jadi mari kita berdoa sambil bersama-sama kita ucapkan. Tuhan Yesus, kami mengaku kami telah bersalah. Tuhan tolong ampuni kami. Amin. Iya, tadi kita sudah dengarkan, kita sudah mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi, siapa yang di sini di rumahnya rajin membaca Alkitab? Angkat tangannya. Oh iya, kakak-kakak di sini juga rajin baca Alkitab. Ya, pasti adik-adik di rumah juga harus rajin membaca Alkitab. Kenapa kita harus membaca Alkitab? Karena ya Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita, sayang kepada mama papa, kakak-kakak di sini dan semua orang. Untuk itu kita memuji Tuhan, Yesus sayang padaku. Sekarang kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan. Ya, tadi kakak bilang sediakan Alkitabnya di rumah ya. Ya, sekarang kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Mazmur 135 ayat yang ke-14. Kakak ulangi, Mazmur 135 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil di kitab Amsal 23 ayat 16. Ya, demikian firman Tuhan. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Ya. Ya, saya ajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pertama kali dengar firman Tuhan.
Namun sebelum itu kita akan berdoa. Ya, semua sikap berdoa, duduk manis, kunci tangan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah dipelihara, kami telah dijaga seminggu lamanya, sehingga kami boleh kembali beribadah Tuhan. Semua itu atas pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan Kakak Intas. Kiranya Engkau memberkati Kakak Intas dalam membawakan cerita firman Tuhan, sehingga apa yang boleh dia ceritakan boleh sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu-Mu siap sedia mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dipersilakan kepada Kakak Intas untuk membawakan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya. Wah, senang sekali minggu ini kita bisa berjumpa kembali. Nah adik-adik, beberapa minggu yang sudah kita lewati, kita terus bercerita tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Nah kakak mau tanya nih, adik-adik masih ingat siapa pemimpin orang Israel itu? Siapa? Musa dan Harun. Iya, good, pintar sekali. Nah adik-adik, ketika Musa dan Harun memimpin orang Israel ini menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, Musa dan Harun ini menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah yang mereka hadapi. Nah salah satunya yaitu pemberontakan oleh Korah, Abiram, dan Datan. Nah adik-adik, saat itu Korah mengumpulkan sekitar 250 orang untuk melawan Musa. Mereka menghasut 250 orang itu untuk melawan Musa. Mereka berpikir bahwa Musa dan Harun ini memimpin bangsa Israel itu atas kemauan Musa dan Harun sendiri. Sehingga mereka pergi membawa 250 orang itu untuk menghadap Musa dan Harun. Lalu Korah berkata begini, Musa, cukup sudah. Kenapakah kau meninggikan diri, menyombongkan diri di antara kami? Bukankah semua umat ini adalah pilihan Tuhan dan Tuhan itu ada di antara mereka? Wah, adik-adik, tahu enggak ketika Musa mendengar perkataan Korah itu, Musa menjadi sedih sekali. Musa sedih, kenapa kok bangsa ini mulai curiga? Mereka mulai tidak percaya bahwa Musa dan Harun ini benar-benar dipilih Tuhan untuk memimpin orang Israel ini. Lalu Musa menasihati mereka. Orang Lewi sudah mendapatkan kehormatan untuk melayani Tuhan di kemah suci supaya bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi tetaplah taat sesuai dengan peraturan yang Tuhan sudah tetapkan untuk melayani umat itu, melayani Tuhan di kemah Tuhan itu. Jangan lagi meminta yang lebih. Lalu Musa menyuruh orang untuk memanggil Abiram dan Datan. Ketika Abiram dan Datan itu dipanggil adik-adik, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau. Mereka katakan begini, kami tidak mau pergi. Belum cukupkah mereka itu membawa kita menderita di padang gurun? Mereka berjanji mau membawa kita itu pergi ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi kenyataannya kita hampir mati di padang gurun. Lalu sekarang Musa dan Harun itu mau lagi menjadi pemimpin, mau lagi menjadi raja di antara kita. Wah, ketika Musa mendengar itu, Musa menjadi marah adik-adik. Lalu dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan jangan menerima persembahan mereka. Lalu Musa berkata kepada orang banyak itu, kepada Korah dan pengikutnya 250 orang itu. Dia katakan begini, biarlah Tuhan yang menentukan sendiri siapa yang dipilihnya, siapa yang berkenan
untuk melayani, untuk memimpin orang Israel ini. Nah, besok pagi datanglah, bawalah persembahanmu kepada Tuhan. Nah, Harun juga akan membawa persembahannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan sendiri yang akan menentukan, melalui persembahan, Tuhan sendiri yang akan menentukan siapa yang akan dia pilih. Nah, keesokan paginya, Korah, Abiram, dan Datan beserta 250 orang pengikutnya itu melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Musa. Mereka juga membawa persembahan mereka, perbaraan mereka untuk persembahan kepada Tuhan. Lalu mereka sudah berkumpul di depan kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, beritahukanlah kepada bangsa Israel untuk menjauh dari kemahnya Abiram, Datan, dan Korah itu. Itu perintah Tuhan kepada Musa. Musa melakukannya sehingga bangsa Israel itu menjauh dari kemah mereka. Lalu Musa berkata begini, jika Korah, Datan, dan Abiram ini mati seperti biasanya manusia, berarti saya ini tidak dipilih oleh Tuhan. Tetapi jika mereka binasa mati dengan cara yang selama ini tidak pernah terjadi, berarti saya ini adalah pilihan Tuhan, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Nah, ketika Musa selesai berbicara seperti itu, adik-adik, tiba-tiba tanah itu terbelah menjadi dua. Lalu Korah, Abiram, dan Datan bersama istrinya, bersama seluruh hartanya masuk ke dalam tanah itu, tenggelam di dalam bumi. Wah, orang Israel yang melihat itu, mereka menjadi ketakutan adik-adik. Mereka lari karena mereka ketakutan. Dan setelah itu lanjut lagi adik-adik, ada api Tuhan yang datang yang menyambar 250 orang yang tadi juga mengikut Korah untuk memberontak, untuk melawan Musa. Mereka menjadi binasa, mati, dibakar oleh api Tuhan. Ngeri ya adik-adik ya. Ternyata Tuhan itu juga marah kepada anak-anak yang tidak taat pada perintahnya. Lalu adik-adik lanjut daripada itu, keesokan paginya bangsa Israel ini bukannya menjadi takut kepada Tuhan, mereka malah bersungut-sungut lagi adik-adik. Mereka malah mulai lagi memberontak. Mereka mulai berkata, menuduh kepada Harun dan Musa bahwa mereka lah yang membunuh orang-orang itu. Akhirnya adik-adik Tuhan menjadi sangat-sangat marah sekali. Lalu Tuhan katakan kepada Musa dan Harun, pergilah dari bangsa itu, jauhkanlah dirimu dari bangsa itu, aku akan menghukum mereka. Dan Tuhan menurunkan tulah hukuman kepada orang Israel itu. Sehingga dalam sekejap orang Israel itu mati sekitar 14.700 orang banyaknya. Di luar yang sudah mati tadi yang pengikutnya Korah itu. Wah, Musa dan Harun melihat itu, mereka juga aduh kasihan ini bangsa ini. Sehingga Musa katakan kepada Harun, Harun, ayo bawa persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Supaya Tuhan tidak melanjutkan hukumannya kepada orang Israel. Lalu Harun melakukan seperti apa yang Musa perintahkan. Dan mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Membawa persembahan perdamaian. Mereka berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan mau mengampuni perbuatan orang Israel ini. Dan ketika Musa melihat persembahannya, Tuhan melihat persembahannya Harun dan Musa, dan ketulusannya Musa berdoa untuk orang Israel, amarah Tuhan itu menjadi reda. Sehingga Tuhan tidak melanjutkan hukumannya kepada orang Israel. Nah adik-adik, itu kisah yang cukup menyeramkan ya dari perjalanan bangsa Israel. Ternyata Tuhan juga marah kalau kita tidak taat pada perintahnya. Tidak taat pada pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, pemimpin yang Tuhan tetapkan adalah pemimpin yang tentunya mengajarkan kita untuk taat kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, pemimpin kita di dalam rumah ada papa dan mama kita. Di dalam gereja kita ada Pak Pendeta, ada majelis, ada guru sekolah minggu, semua dipilih oleh Tuhan
untuk menjadikan kita anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ayo buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya dalam Bilangan 16 ayat 33. Bilangan 16 ayat 33, kita baca bersama-sama ya. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kini kita akan berdoa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Semua dalam sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, semua bangkit berdiri. Kita menyanyi, susahnya aku taat. Adik-adik, saat ini kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena berkat yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Dan sebagai rasa tanda ungkapan syukur kita sama Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan, semua persembahan yang sudah dikasih sama mama dan papanya, disiapkan dengan rapi, dilipat dengan rapi, dan nantinya dimasukkan ke dalam pundi yang sudah adik-adik siapkan di rumah masing-masing. Nah, nats persembahan kita saat ini terdapat di dalam Bilangan pasal 18 ayat 29. Bilangan pasal 18 ayat 29. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik diantaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Amin. Mengiringi persembahan kita saat ini, mari kita bersama-sama mengangkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Padang bukit dan lembah.
adik-adik, saat ini kita akan mendoakan persembahan kita. Kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Untuk itu dipersilakan kembali kepada Kakak Intas untuk memimpin kita di dalam doa. Ayo adik-adik semuanya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih, minggu ini kami sudah boleh beribadah kepadamu. Kami percaya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat, itu akan tertanam di hati kami, dan Tuhan Yesus akan memberikan kami kemampuan untuk melakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh adik-adik sekolah minggumu. Tuhan berkati kami semua dalam hidup kami. Adik-adik sekolah minggumu dalam masa pertumbuhan, Tuhan berikan pertumbuhan yang baik, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Dan juga adik-adik sekolah minggumu yang sudah duduk di bangku sekolah, Tuhan lengkapi dengan hikmat-Mu. Dalam perjuangan untuk meraih cita-cita, kami percaya Tuhan akan senantiasa bersama dengan adik-adik sekolah minggumu. Berkati seluruh adik-adik sekolah minggumu Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan juga Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Kami pun juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk Papa dan Mama kami yang setia mendampingi kami. Tuhan, kiranya Engkau melengkapi mereka dengan hikmat-Mu. Biarlah melalui pendampingan Papa dan Mama kami pun akan menjadi bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat Papa dan Mama kami dalam kehidupan mereka, dalam tugas dan pekerjaan mereka, Tuhan pun memberkati. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh guru sekolah minggu kami, pengurus sekolah minggu kami. Tuhan berikan kesabaran kepada mereka dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati juga mereka Tuhan masing-masing dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, saat ini juga kami bersyukur karena kami sudah memberikan persembahan. Berkati apa yang kami persembahkan agar dapat dipakai untuk menunjang semua kegiatan kami di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan pada saat ini, kakak jemput semua berdiri. Mari kita semua berdiri. Kita masih mau mengangkat satu pujian. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Terima berkat Tuhan, Tuhan memberkati kita, Amin. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita, Haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya, amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita mau mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Untuk itu mari kita mengangkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Sampai bertemu di hari Minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.